Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara nomor 9. Dan kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kita untuk bertemu melalui siaran radio ini. Dan secara khusus kali ini kita akan membahas mengenai traps atau jebakan di dalam kehidupan pernikahan. Jadi jebakan-jebakan di dalam kehidupan pernikahan yang kadang-kadang membuat kehidupan pernikahan, meskipun ada pengertian bagaimana seharusnya pernikahan itu dikelola dan dikembangkan. Nah, kesadaran itu seringkali sudah ada. Bahkan seringkali mungkin mendengar akan seminar-seminar. Bahkan ada yang sudah baca buku dan sebagainya. Dan tahu persis pernikahan itu seharusnya sebagai orang-orang percaya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tetapi harus dikerjakan. Nah, cinta kasih hubungan suami istri itu juga harus dikerjakan. Sehingga dapat dikembangkan dan kemudian baru berfungsi untuk menjadi kekuatan membangun akan kehidupan pernikahan Kristiani. Nah, tetapi seringkali menghadapi berbagai macam trap atau jebakan. Yang antara lain yang akan kita bicarakan saat ini adalah ketidaksiapan menghadapi perubahan. Jadi not ready for change. Jadi ketidaksiapan menghadapi perubahan. Nah, hidup ini selalu mengalami perubahan. Dan setiap fase di dalam hidup ini itu sudah mengubah begitu banyak hal. Bayangkan saja kalau seorang menikah dan kemudian istrinya mulai hamil dan dengan sendirinya terjadi perubahan. Mungkin dulu mereka bisa berdua pergi kemana-mana dengan gampang. Nah sekarang kondisi itu membuat istri lebih suka di rumah. Rasanya ada gangguan ini, gangguan itu, capek. Nah, dulunya mereka itu barangkali bisa bersama-sama nonton TV kalau di rumah, atau barangkali berkunjung secara rutin ke rumah orang tua. Nah, sekarang ini bisa juga mengalami perubahan. Nah, perubahan itu sesuatu yang seringkali tidak bisa dihindarkan. Suami yang mendapat pekerjaan dengan suatu posisi yang baru, nah, tentu saja memberikan tuntutan-tuntutan yang baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah dia itu pikul. Nah sekarang jam kerjanya menjadi lebih lama lagi. Kadang-kadang pulang sampai jam 9-10 malam. Nah, tetapi memang ada insentif yang menyenangkan. Dengan gaji yang lebih bagus, fasilitas yang lebih baik. Tetapi perubahan itu sudah terjadi. Dan sekarang tidak bisa lagi ada waktu dengan anak-anak. Apalagi untuk mengajar anak-anak, mengerjakan homework dan sebagainya. Aduh, belum lagi ada hal-hal yang lain. Ada banyak pasangan suami istri yang pada saat mereka menikah sebetulnya sudah saling tahu. Misalnya aja bahwa si istri tahu sekali bahwa dia menikah dengan seorang laki-laki yang cenderung pendiam dan lelet. Cenderung tidak kreatif. Nah, tadinya dia pikir bahwa it's okay. Oleh karena ini orang laki-laki yang cinta Tuhan, laki-laki yang setia, laki-laki yang baik, dari keluarga juga yang baik dan sopan. Nah, dia tidak berpikir bahwa dirinya sebetulnya itu tidak selalu siap untuk melihat suaminya itu yang slow motionnya itu, yang tidak juga kreatif. Nah, setelah menikah beberapa tahun baru mulai dirasakan oleh karena kebutuhan-kebutuhan itu mulai meningkat, saudara-saudara. Nah, anak-anak mulai sekolah, baru mulai ada pikiran bahwa seharusnya suaminya itu kerja itu lebih sukses. Seharusnya dia membawa pulang uang yang cukup.
Seharusnya dia bisa membiayai anak sekolah di sekolah yang diidealkan, yang diharapkan, yang disukai. Ya, yang memang agak mahal gitu. Lalu mulailah ada perasaan-perasaan marah terhadap suami. Dari marah kemudian mulai tidak sabaran, segala sesuatu terus kritikal sekali. Suami salah sedikit aja terus ditekan, dipersalahkan, sampai cenderung kepada ada penghinaan, kehilangan respect. Nah itulah. Padahal kalau kita lihat sejak mula, ya memang suami itu memang begitu. Jadi perubahan itu tidak bisa begitu saja terjadi. Jadi kalau kita mau perhatikan akan realitas seperti ini, jadi mari kita sekarang coba bicarakan dengan apa yang mungkin Ibu Esther mau katakan. Silakan. Iya Pak, mestinya perubahan di dalam kehidupan itu apakah harus diantisipasi atau dibiarkan berjalan sesuai dengan secara alamiah begitu. Seperti tadi, sudah tahu bahwa suami itu sejak pacaran juga memang seorang pendiam, seorang yang lamban begitu ya, tidak kreatif. Apakah itu harus diantisipasi atau dibiarkan nanti saja setelah menikah baru dibicarakan begitu Pak? Nah seharusnya seorang yang dewasa itu mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, termasuk seorang mau menikah dengan seorang laki-laki yang dia tahu memang agak pendiam. Nah seharusnya dia sudah mempertimbangkan itu. Kalau kebutuhan primernya dia itu memang harus dipenuhi melalui suatu hubungan sosial, komunikasi yang kreatif. Nah, seorang laki-laki yang suka bicara dan suka sharing feelingnya, suka berbagi cerita. Nah, kalau memang dia itu punya kebutuhan primer yang seperti itu, dia seharusnya mengantisipasi dong bahwa dia akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Makanya perlunya sekali akan premarital counseling sebetulnya mengarah ke sini. Banyak orang mau menikah dan berpikir kalau premarital counseling itu cuma belajar bahan-bahan pelajaran. Padahal seharusnya itu menolong pasangan itu tahu apa mereka siap untuk menikah. Itu artinya kalau saya memilih laki-laki seperti ini, apa memang saya siap untuk menjadi istrinya? Tapi maksudnya itu begini Pak, kalau tadi saya mengatakan apakah kita tunggu saja nanti sampai setelah menikah lalu kemudian masalah itu dibereskan satu-satu, atau sebelum menikah itu betul-betul dibicarakan gitu Pak. Artinya ya sebetulnya lebih baik itu adalah preventionnya. Jadi sebelumnya, justru pada masa pacaran, mau menikah, seharusnya itu ada saling mengenal dan kemudian mengenal diri sendiri juga. Tapi kan begini Pak, orang yang pendiam, pada latar belakangnya bagus, baik, pendidikannya baik, tapi memang nggak bisa bicara, lamban, tidak kreatif. Sedangkan kebutuhan primer daripada wanita ini misalnya adalah seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengekspresikan dengan baik. Jadi apakah perbedaan ini itu lalu kemudian bisa disamakan, atau apakah kita itu harus misalnya minta begitu kepada pria ini untuk janji ya, nanti kalau sudah menikah berarti kamu juga harus coba loh untuk mengekspresikan akan pendapatmu, coba loh untuk lebih cepetan sedikit begitu, tidak berlama-lama. Kan juga nggak bisa Pak, wong ini suatu kebiasaan yang sudah dimiliki bertahun-tahun gitu. Oh iya, rasanya seperti itu. Tapi sebetulnya setiap orang dengan jiwa yang quote-unquote sehat itu selalu bisa berubah dan bisa mengatasi kelemahan meskipun secara bertahap dan pelan. Misalnya saja, sebetulnya transaksi hubungan antara suami istri tersebut, itu kalau istri itu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dia itu seharusnya juga punya peran yang bisa menghadirkan suasana yang kondusif. Nah,
Nah, suasana kondusif yang memberikan kepada suaminya rasa aman untuk berbicara. Itu. Jadi rasa diterima, rasa dihormati. Tetapi kalau cuma dituntut, apalagi kita tahu laki-laki yang pendiam itu biasanya peka. Nah, pekanya nanti gampang tersinggung. Apalagi kalau sampai kelemahannya diungkit-ungkit terus-menerus. Nah, itu kadang-kadang ada banyak wanita terhadap suami yang seperti ini. Seringkali kalau berkomunikasi itu sudah mengkomunikasikan judgmentalnya. Nah, itu akibatnya itu kondusif atmosfer yang tadi tidak pernah tercipta. Yang makin lama si suami itu makin memilih masuk di dalam rumah siputnya. Jadi dia masuk dalam cangkangnya, makin malas dia keluar. Makin malas ngomong dia. Nah, makin dia menutup, makin dia itu hidup dalam dunianya sendiri. Dan justru masalah ini menjadi makin parah seringkali. Dan itulah yang terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya Pak, apakah Bapak bisa memberikan 1, 2, 3-nya begitu loh Pak? Sebetulnya tips-tips yang praktis iya, begitu. Makanya disebutkan yang pertama itu si istri harus kenal akan dirinya sendiri, bahwa dia itu mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut mencipta suatu atmosfer yang kondusif. Nah, itu yang pertama. Sehingga dia sendiri tahu kalau ternyata dia orangnya tidak sabaran, seharusnya dia belajar untuk mengerti. Nah, itu. Lalu yang kedua, seharusnya dia itu bertanya kepada diri sendiri. Seharusnya seorang istri itu kan mencintai suaminya. Dan cinta itu sebetulnya intinya itu adalah kekuatan untuk menerima perbedaan. Kekuatan itu untuk bisa mengerti kelemahan dari pihak yang lain. Ini suatu kekuatan yang sebetulnya cinta itu membuat seorang manusia itu toleran sebenarnya. Jadi kalau sampai itu sudah menjadi pudar, seharusnya si istri itu mulai waspada. Jangan-jangan dia sendiri sebetulnya itu sudah tidak mencintai suaminya. Nah, dia hanya sebetulnya mempertahankan akan hak pribadinya, sehingga dia cenderung menuntut. Nah, sekarang kalau terus-menerus kalau berhadapan dengan suaminya, dia terus hanya memakai suatu perspektif seperti itu. Ya, saya mengharapkan begini, dan kamu harusnya perform yang lebih baik. Waduh, ini hubungan ini sepertinya kehilangan hubungan natur, hubungan suami istri yang seharusnya saling mencintai. Nah, sehingga yang ketiga, kalau seorang istri itu mencintai suaminya, seharusnya pada saat mau menciptakan suasana kondusif atmosfer tadi, dia itu sadar bahwa variabel di dalam komunikasi itu banyak macam. Sehingga ada masanya bercanda, ada masanya tidak membicarakan mengenai soal pekerjaan, ada masanya berbagi cerita yang lucu-lucu, ada masanya rekreasi bersama, ada masanya itu barangkali itu bermain dengan anak-anak. Nah, ini kan sebetulnya variabel-variabel yang sebetulnya non-threatening. Ya, seharusnya variabel yang non-threatening bagi suami ini harus dihidupkan dan dipakai. Nah, ini masalahnya seringkali yang begitu-begitu itu sudah dilupakan. Nah, di tengah rasa keselnya dulu, rasa tidak puas. Lalu ada perasaan seolah-olah saya berhak untuk menindas suami. Saya berhak untuk mengkritik dia. Saya berhak untuk memarahi dia. Saya berhak lah ini. Nah, begitu sudah mulai seperti itu, ini yang kita sebut sebagai trap. Oleh karena ini jebakan. Nah, jebakan ini akan merusak. Dan jebakan ini akan membelenggu dan menenggelamkan. Sehingga kehidupan pernikahan ini kehilangan fungsinya. Sehingga mereka tidak, sulit sekali semakin lama untuk bisa memperbaikinya. Oleh karena nanti sudah diwarnai dengan tambahan-tambahan. Yaitu tambahan-tambahannya adalah apa? Pertengkaran yang tidak diselesaikan. Nah, ini hidup ini sebetulnya satu pihak itu bisa kita sikapi secara sederhana, tapi pihak yang lain hidup ini bisa menjadi complicated sekali, menjadi sangat rumit sekali.
Oleh karena apa? Ya oleh karena kita sendiri tidak sadar. Kita tidak mewaspadai adanya trap di depan mata kita ini. Jadi itulah apa ya kira-kira Ibu Esther masih mau katakan? Ya Pak, sebetulnya apakah nggak ada gitu Pak pelajaran gitu ya, atau persiapan di dalam persiapan pernikahan itu, apakah juga kita itu harus memberikan peringatan begitu kepada calon pengantin begitu, bahwa ini nanti ada yang berubah loh. Bukan cuma cara berkomunikasi, bukan cuma cara kita itu memandang, tetapi juga perubahan fisik misalnya, perubahan mungkin di dalam Yaitu cara menghandle masalah misalnya. Itu kan perubahan-perubahan yang dulu tidak pernah dipikir dan sekarang ini muncul begitu Pak. Mana yang lebih dulu yang kita itu harus bereskan? Apakah seperti tadi yang Bapak itu katakan, misalnya saja di dalam komunikasi, itu kan tadi yang ya Bapak sebetulnya katakan. urutannya tidak bisa dibikin. Yang penting itu adalah itu Tuhan kadang-kadang membiarkan secara natural itu muncul masalah-masalah tertentu. Sebetulnya untuk mengingatkan gitu loh. Nah, apa saja yang sebetulnya sekarang ada di depan mata itu seharusnya mulai betul-betul dibenahi secara serius. Tetapi seperti tadi Ibu katakan, ini memang kelemahan dalam premaritalnya. Baik yang dilakukan oleh gereja dan konselor-konselor seringkali itu lemah sekali di dalam membimbing akan pasangan muda-mudi yang mau menikah. Seringkali hanya memberikan bahan. Nah, kalau bahan itu kan cuma kuliah itu kan cuma bagian daripada apa yang kognitif atau otak itu mau dengar, mau serap. Padahal tidak ada suatu keterbukaan untuk mengenali diri. Yaitu artinya bagaimana kebenaran daripada pelajaran tadi diterapkan di dalam hidup masing-masing. Nah itu jauh lebih penting. Sehingga membicarakan aplikasinya. Kalau wataknya begini, kalau masalahnya begitu. Nah itu lalu bagaimana nanti? Seperti tadi, haruslah suami istri saling mencintai. Nah tetapi persoalannya, apa yang laki siap? Apa punya modal mencintai? Dan apa itu pengertian mencintai? Apa itu bahasa cinta itu? Nah seharusnya itu dibicarakan sehingga ada persiapan lebih baik. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita berbicara mengenai traps, mengenai jebakan di dalam pernikahan. Dan kami percaya mungkin Anda mulai berpikir-pikir sekarang. Wah, ada yang sudah menikah 5 tahun, ada yang 10 tahun. Dan ternyata kita juga bisa terjebak di dalam trap-trap pernikahan ini. Mari kita benahi bersama sebagai anak-anak Tuhan yang ingin sekali supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua.